Oke, jadi ini adalah Huawei Watch Fit 3 yang seharusnya telat sih keluarnya ya. Harusnya pas lebaran kemarin kan Huawei Watch Fit 3. Idul Fitri mas. Oh, Idul Fitri. Salah. Tapi nggak apa-apa meskipun saya salah, tapi Huawei bener-bener kasih upgrade yang gila-gilaan untuk si Huawei Watch Fit 3 ini dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan si Huawei berani klaim kalau si Huawei Watch Fit 3 ini better than Apple. Betternya dari sisi mana dulu nih? Yuk kita bahas. Kemarin kita udah ngebahas Huawei Band 9, band rasa smartwatch dari Huawei. Ya walaupun rasa smartwatch tapi tetap aja fitur, desain dan juga spesifikasinya nggak selengkap si GT series. Tapi si Huawei Watch Fit 3 ini masuk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sama GT series dan punya fitur yang nggak kalah menarik. Dan kata Huawei, better than Apple Watch. Wah, kalau Apple Watch SE mungkin masih iya sih, terutama di bagian layar. Huawei Watch Fit 3 ini punya layar yang lebih gede dengan 1,82 inch, sementara Apple Watch SE yang 44 mm aja itu cuma 1,78 inch. Panelnya pakai hybrid AMOLED dengan screen to body rasionya di 77,4% yang bikin bezelnya lebih tipis dibandingkan Watch Fit 2 dan juga Apple Watch SE. Dan buat orang yang jarinya gede-gede kayak saya gini dengan desain square yang lebih gede ya bakalan minim banget resiko untuk salah pencet. Tapi resiko desain square atau mengkotak kayak gini netizen bakalan bilang, wah mirip banget sama Apple Watch. Tapi kalau menurut saya ya trennya sekarang kayaknya lagi mengkotak semua deh. Kalau kalian ingat beberapa bulan yang lalu atau akhir-akhir ini banyak banget smart band dan juga smartwatch yang desainnya itu kebanyakan sekarang mengkotak daripada bulat. Tapi yang namanya smartwatch ya, shape-nya itu kalau nggak bulat ya kotak kayak gini. Masa Apple mau mempatenkan shape kotak itu kan ya? Nggak mungkin juga. Tapi masalah shape, desain itu selera masing-masing sih ya. Ada yang suka bulat, ada yang suka kotak. Kalau saya pribadi sukanya yang kotak kayak gini. Kalau kalian coba deh tulis di kolom komentar. Kalian sukanya smartwatch yang bulat atau yang kotak? Dan walaupun sekarang lebih gede dimensinya, tapi Huawei berhasil bikin bobotnya sama dengan Huawei Watch Fit 2 yang secara dimensi itu lebih kecil. Jadi bobotnya 26 gram tanpa strap yang kalau misalkan digunakan untuk olahraga, badminton itu masih nyaman. Ketebalannya juga nggak sampai 10 mm, ini tipis banget. Enaknya kalau misalkan smartwatch yang tipis kayak gini, dia dipakai nggak kerasa bulky dan resiko untuk ketatap meja ataupun benda keras lainnya itu lebih minim karena dia tipis. Selain dia nyaman untuk dipakai, dia juga ada banyak banget pilihan warna. Ada black, green, white, dan juga pink. Bahan strapnya ini dinamakan fluoroelastomer. Dan untuk strapnya dia ada 3 pilihan material. Ada yang nilon seperti yang kita punya ini. Ada yang fluoroelastomer dan juga ada yang leather. Bahan dari strapnya kalau yang nilon punya ini dia berasa soft, dipegang juga berasa smooth dan strapnya ini juga udah skin friendly. Jadi kalau dipakai sehari-hari nggak bikin gatel atau iritasi. Dan untuk bahan material si Huawei Watch Fit 3 ini dia menggunakan bahan material metal. Jadi kalau kebentur-bentur masih aman. Dari warna yang disediain ini sih kita tinggal sesuaiin aja ya sama style kita dan strapnya ini juga bisa diganti-ganti. Cara copot pasangnya juga udah gampang banget. Oh ya, dan baru kali ini si Huawei Watch Fit series di seri ketiganya ini udah pakai crown. Di sebelumnya belum ada ya, selain dia bisa menambah kesan buat elegan di desainnya ya, si crown ini juga berfungsi kalau kita klik dia bisa buat back atau bisa ke tampilan menu. Terus kalau kita puter-puter dia bisa scroll atau bisa zoom out. Ya memang jadi semakin mirip sama Apple Watch. Dan yang paling saya suka dari layarnya selain dia dimensinya gede terus pakai hybrid AMOLED, sekarang brightness nits-nya itu ditambah. Dulu di Huawei Watch Fit 2 1000 nits itu udah gede banget. Sekarang ada di 1500 nits peak brightness-nya. Gila gak? Jadi kalau kita gunakan di outdoor, kita lagi olahraga dan matahari lagi terik-teriknya, itu nggak usah nutupin layarnya kayak gini biar kelihatan. Karena ya 1500 nits. Kelihatan banget. Untuk pilihan watch face dia juga banyak banget. Ada yang dinamis, ada yang still aja, ada yang model bubble sign, fun mode, dan time illusion. Wah banyak lah. Untuk watch face yang fun mode ini, dia emoticon yang interaktif. Jadi dia ada animasinya. Kalau pilihan watch face lainnya, wah ini banyak banget ya. Kalian bisa download aja aplikasi Huawei Health-nya dan tinggal sesuaiin aja sama mood kalian dan juga style kalian di hari itu. Jadi contohnya saya sekarang kalau baju hitam ya watch face-nya warna hitam. Huawei Watch Fit 3 ini juga udah support sama AOD atau Always On Display di tiap pilihan watch face-nya. Desain dan tampilan udah kita bahas, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Jadi kalau dari segi tampilan yang di-upgrade ya layarnya sekarang lebih gede, terus screen to body rasionya lebih tipis bezelnya, terus bobot lebih
ringan. Tapi kalau dari segi fitur, apa yang di-upgrade? Banyak juga. Kayak Activity Ring Tracker yang interface-nya di-upgrade jadi all new Activity Ring Tracker. Fitur ini di-improve di bagian kemampuan health tracking-nya kayak daily experience, terus calories burn, dan stand reminder yang gunanya buat memotivasi kita sebagai user kalau mau olahraga. Terus Huawei Watch fitur ini juga support sama fitur Huawei yang namanya Huawei True Sport. Terus ada 5 mode workout baru, yaitu football, basket, pedal, e-sport, dan track run. Gila kan? Lengkap banget sih kalau kita ngomongin wearables-nya Huawei memang. Terus kalau untuk workout yang kayak di smartwatch lain ya ada sih. Ada 100 lebih workout mulai dari indoor, outdoor kayak jalan, lari, renang, dan lain-lain. Dan di dalam Huawei Watch Fit 3 ini udah tertanam yang namanya personal trainer. Seperti yang kalian tahu kalau kita bayar personal trainer, istri saya aja kemarin 1,8 juta untuk 8 kali pertemuan. Wah gila itu mahal. Kalau punya Huawei Watch Fit 3 udah ada personal trainer di dalamnya. Walaupun ya secara digital ya. Di fitness course-nya ini dia ada macam-macam, ada rutin stretch untuk pemanasan, terus ada pre-run warm up, ada post-run stretch juga. Dan kalau semisal kita buka di smartwatch-nya, ini bakalan munculin animasi gerakannya juga. Wah, ini ngebantu banget buat kalian yang mungkin baru masuk ke dunia olahraga dan nggak tahu cara gerakannya biar nggak cedera. Cara-cara ini penting sih. Monitoring workout-nya juga bisa lewat aplikasi Huawei Health. Nggak cuma buat monitoring aja ya. Di aplikasi Huawei Health ini juga ada lebih dari 200 fitness course. 200 fitness course itu kalau kalian ikutin kelasnya, wah biayanya mungkin bisa puluhan juta lah. Tapi kalau pakai Huawei Watch Fit 3, ya minusnya memang dia digital kayak semacam video gitu. Tapi kan ya nggak harus bayar, gratis. Kalau untuk fitur basic smartwatch-nya ada semua ya, kayak workout monitoring, setting goals, dan lain-lain di sini ada. Dan yang baru di Huawei Watch Fit 3 ini dan di smartwatch lain belum ada, yaitu Stay Fit. Nah, Stay Fit ini gunanya buat ngebantu yang lagi ngelakuin program diet. Jadi di Stay Fit ini dia ada kalori counting, monitoring defisit kalori, dan plan buat naikin atau nurunin berat badan. Contohnya counting kalori atau menghitung kalori, bukan menghitung hari ya. Menghitung kalori, tapi masuk juga. Jadi kita bisa masukin manual di aplikasi Huawei-nya ini, semisal kita habis sarapan nasi plus ayam. Nah di Huawei Health-nya ini tinggal kita add manual nasi sama ayamnya, dan nanti di situ bakal otomatis kehitung estimasi kalori yang masuk. Setelah itu aplikasi Stay Fit dan juga aplikasi Huawei Health bakalan menggunakan data aktivitas kita sehari-hari untuk menyesuaikan. Jadi kalori yang kita makan, nasi dan ayam tadi, itu ketika kita beraktivitas bakalan ya terbuangnya berapa sih? Kayak gitu. Setelah itu aplikasi Stay Fit dan aplikasi Huawei Health menggunakan data aktivitas yang ada untuk menyesuaikannya. Jadi dia dihitung tuh berapa kalori nasi dan ayam yang kita masuk tadi, terus kita aktivitas itu berapa yang keluar. Karena sebenarnya kalau misalkan kita udah mencapai tingkat proporsional badan kita, gampangnya itu berapa kalori yang masuk kalian keluarin. Udah, sesimpel itu aja sebenarnya. Terus fitur lain ya ada health fitur, contohnya kayak dia bisa mengukur gimana kualitas tidur kita dengan sensor dia yang namanya True Sleep 4.0 Sleep Monitoring. Jadi fitur ini dia bisa memonitoring heart rate, terus blood oxygen saturation, breath rate juga. Dan di sini juga ada fitur Sleep Breathing Awareness juga yang gunanya buat ngedetek gangguan sleep apnea. Yang sebenarnya di hampir semua smartwatch-nya atau smartband Huawei, fitur True Sleep 4.0 ini udah pernah kita jelasin. Untuk fitur health lainnya, dia pakai Huawei TrueSync 5.5 di mana dia udah include health monitoring teknologi yang udah di-upgrade. Jadi buat ngebantu fitur heart rate monitoring dan juga SpO2 monitoringnya ini jadi lebih akurat dalam real time. Terus juga ada fitur pulse wave arrhythmia yang untuk mendeteksi jantung kita ini normal atau enggak ketika berolahraga. Ini penting ya karena banyak atlet ataupun orang yang berolahraga tiba-tiba meninggal karena detak jantungnya tidak peraturan. Kalau terkontrol kan enak, aman. Dan buat ciwi-ciwi kalau pakai smartwatch ini juga bisa mendeteksi menstrual cycle management. Jadi kalian bisa tahu kira-kira bulan depan kalian men itu estimasinya kapan. Ini buat Tomo sih pesan saya, mungkin pacarnya dikasih ini aja biar nggak terlalu berbahaya. Dan buat kalian yang olahraganya itu suka lari kayak kameramen kita namanya Ari, kalau sehari itu dia bisa lari 7 kilo, gila ya, kena capek ya padahal 7 kilo itu jauh. Buat yang suka lari, Watch Fit 3 ini punya fitur mode track run yang fungsinya untuk melacak performa lari kita sesuai di track larinya, sehingga data yang dihasilkan itu lebih akurat. Fitur ini juga berfungsi untuk pelacakan rute yang sesuai, sharing route, bahkan sampai eksplorasi jalur baru dengan fitur safety-nya lengkap. Kita lari berapa kilometer per jam dia juga ada, atau fitur pace namanya. Tapi fitur yang paling penting menurut saya untuk sebuah smartwatch mau sebagus apapun itu adalah baterai. Karena kalau smartphone ya pasti saya cas lah. Kalau smartwatch itu kayak saya itu males banget kalau ngecasnya terlalu sering.
Dan si Huawei Watch Fit 3 secara kapasitas baterai memang dia nggak terlalu gede ya, 4000 mAh. Tapi dia diklaim bisa bertahan 7-10 hari tergantung pemakaian. Itu kalau AOD atau Always On Display-nya nggak nyala. Dan selama saya pakai ini, Always On Display-nya selalu saya nyalain dan sekitar 3 hari lebih ini, dia masih belum habis. Kalau dari sisi perspektif ini ya, dibandingkan dengan Apple Watch SE, baterainya Apple Watch itu menurut saya sampah banget, cepet banget habis. Terus waktu pengecasannya juga cepet, 0 ke 100% itu nggak sampai 2 jam. Dan kalau misalkan kita cas 5 menit, kata Huawei itu bisa bertahan sampai 1 hari. 5 menit untuk 1 hari. Gila, awet banget. Dan di Apple Watch itu kan ada yang namanya Apple Pay ya, yang tertanam di Apple Watch-nya. Nah, si Huawei ini juga punya NFC-nya. Yang sebenarnya fungsinya sama, kalau misalkan di Indonesia itu udah banyak payment yang bisa pakai NFC, pakai jam tangan. Ya Huawei ini bakalan bisa nanti kalau misalkan udah banyak payment-payment yang support. Terus kalau misalkan kalian pekerja kantoran, nggak butuh kartu lagi, kalian bisa daftarin data dari kartu kalian dipindah ke NFC sini. Terus kalau mau masuk absen bisa pakai jam tangan aja. Jadi lebih praktis. Terus untuk sertifikasinya dia udah support sama Vive ATM, yang berarti dia bisa diajak nyelam sampai kedalaman Vive ATM 50 meter. Sekarang pertanyaannya, better than Apple-nya ada di mana? Pertama dari segi dimensi ya, dimensinya si Huawei Watch Fit 3 ini lebih enteng dan juga lebih tipis, jadi lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua dari segi health dan juga fitness fiturnya, si Huawei Watch Fit 3 ini jelas lebih lengkap mode workout dan juga fitness course-nya dibandingkan Apple Watch SE. Dan kalau Apple Watch SE, kalau kita mau course-nya itu harus subscription dulu. Watch Fit 3 gratis. Untuk operating system si Huawei ini bisa support sama iOS, Android dengan Harmony OS-nya. Dan untuk Apple Watch ya dia bisa sih untuk Android, tapi fiturnya nggak optimal ketika kalian pakai Android dibandingkan pakai ya iOS-nya sendiri. Dan untuk fitur health management jelas Watch Fit 3 Huawei ini lebih lengkap dibandingkan Apple Watch, karena Apple Watch itu cuma ada sleep monitoring dan juga heart rate. Udah. Dan kalau kita ngomongin baterai, saya tuh punya Apple Watch sekarang berarti 2. Dan semuanya udah saya taruh lemari karena saya malas banget ngecas. Dibandingkan baterainya dengan Huawei Watch Fit 3 ini jelas, ya kalian yang punya Apple Watch tahu lah gimana borosnya baterai dari Apple Watch. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Huawei Watch Fit 3. Untuk harganya, saya belum tahu pastinya, tapi kata Huawei sih harganya bakalan ada di sekitar 2 jutaan. Dan dengan harga segitu, kira-kira si Huawei Watch Fit 3 ini bakalan bisa buat siapa? Ya buat kalian yang lagi nyari smartwatch yang fashionable tapi fitur-fiturnya banyak dan bisa dipakai dengan desain layar yang kotak atau square dan panelnya AMOLED 1,82 inch. Ini udah cukup jelas, nyaman dan dia pun enteng untuk dibawa, apalagi strap dari Watch Fit 3 ini udah skin friendly. Jadi gak perlu lagi khawatir kalau tangan kalian gatal-gatal. Ini aja kalau kalian lihat, saya pakainya itu sampai ngecap kayak gini. Tapi nggak kerasa gatal ataupun alergi karena saya lebih suka kalau dipakainya itu rapet. Terus buat kalian yang peduli atau baru mau peduli ke kesehatan kalian, si Huawei Watch Fit 3 ini bisa ngebantu untuk mempermudah monitoring karena health fiturnya ini akurat dan banyak opsinya. Terus buat yang suka olahraga, di Huawei Watch Fit 3 ini juga udah disediain banyak banget fitness mode yang bisa kalian pakai untuk workout dan juga fitness course-nya, dan itu gratis. Jadi nggak perlu bayar personal trainer lagi. Dan Huawei Watch Fit 3 ini juga buat kalian yang paling males ngecas karena baterainya awet, bisa 7-10 hari kalau AOD-nya mati. Oh ya, harga 2 juta tadi ketika promo launching itu kalian bakalan dapat yang namanya TWS-nya Huawei FreeBuds SE2. Jadi wearables-nya lengkap. Udah ada smartwatch-nya, ada TWS-nya juga. Huawei Watch Fit 3 ini akan segera secara resmi dirilis tanggal 21 Mei nanti. Dan Huawei juga bakal ngerilis Huawei Free Clip warna beige dengan bonus Huawei Band 8. Dan Huawei Watch GT4 yang green color dengan bonus TWS Huawei FreeBuds SE2 di hari yang sama. Tapi overall dengan harga 2 juta, coba kalian lihat, dengan tangan saya yang segede ini aja, secara desain masih terlihat, saya umur 32 tapi kalau pakai smartwatch ini kayak umur 21 gitu. Jadi kesan sportinya itu masih dapat. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye bye.